Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Kapila Karla Mubarok dengan NIM 106200014. Saya izin menjelaskan anatomi gigi 11, 12, 13. Gigi 11 merupakan gigi insisif kanan rahang atas, kemudian gigi 12 merupakan gigi insisif kanan rahang atas, dan 13 merupakan gigi kaninus kanan rahang atas. Yang pertama, saya akan membahas gigi 11 yang terdapat 5 view. Yang pertama yaitu ada labial, palatal, mesial, distal, dan insisal. Nah, aspek labial yang pertama, akar lebih panjang dari mahkota, kemudian akar tunggal agak lurus, meruncing, membulat di arah apex. Selanjutnya, cerulean line melengkung dan mengarah ke apex. Kemudian sudut distonsisal agak membulat, dan mahkota berbentuk seperti skop. Selanjutnya, aspek palatal. Sama seperti aspek labial pada sudut mesioinsisal dan distroinsisalnya, cervical line yang sama dengan aspek labial melengkung ke arah apex, dan terdapat fosfa lingual yang dangkal dan lebih besar dan membentuk huruf W. Kemudian yang ketiga ada mesial. Labiomesialnya cembung, insisal crown tajam dan membulat. Kemudian yang keempat ada distal. Sama dengan aspek mesial, hanya saja cervical line kurang dalam masuknya ke arah insisal. Yang kelima ada insisal. Bentuknya seperti segitiga dan garis insisal tepat di tengah labiopalatal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan gigi incisif lateral permanen atau gigi 1-2 yang terdiri dari 5 view juga. Yang pertama ada labial, palatal, mesial, distal, dan insisal. Yang aspek labial ini akarnya satu, hampir kerucut dan membulat di bagian apex. Selanjutnya, cervical line melengkung ke arah apex tapi tidak semelengkung gigi 1-1. Selanjutnya ada aspek palatal. Aspek palatal ini fossa lingual dalam tapi kecil dan juga terdapat cingulum. Dan yang ketiga sama seperti gigi 1-1, hanya beda pada bentuk cingulum di mana gigi 1-2 ini berbentuk seperti V terbalik. Dan yang selanjutnya ada aspek mesial. Aspek mesial ini sama seperti gigi 1-1 tapi lebih kecil. Dan cervical line lebih dalam ke arah insisal daripada gigi 1-1. Kemudian ada aspek distal sama dengan aspek mesial, beda lengkung cervical yang kurang dalam. Kemudian ada aspek insisal, bentuknya hampir oval dan cingulumnya di tengah-tengah. Selanjutnya yang terakhir ada gigi canines atas kanan atau gigi 1-3 yang terdiri dari 5 view juga. Yang pertama ada labial, palatal, mesial, distal, dan insisal. Dari aspek labial sendiri, pertama ujung akarnya lebih runcing dan pada sisi mesial, dari sisi mesial, sudut mesial insisal lurus dan pendek, dan dari sudut distal itu sendiri sudut distal insisal membulat dan panjang. Kemudian aspek palatal, terdapat cingulum di tengah dan jelas lebih menonjol. Kemudian fosfa palatinal itu terbagi menjadi dua, yaitu fosfa mesiopalatinal dan fosfa distropalatinal. Dan yang ketiga ini ada mesial. Jarak labiopalatinal lebih besar daripada gigi interior lainnya dan cervical line melengkung ke arah insisal. Dan yang keempat ada distal. Sama dengan aspek mesial, hanya saja tidak sedalam aspek mesial cervical line-nya. Dan yang kelima ini ada aspek insisal yang outline mahkotanya lebih asimetris dan cingulumnya ada di tengah.
Demikian video penjelasan dari saya tentang video gigi insisif 11, gigi insisif gigi 12, gigi kanines 13. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.